Masih di IDX Consensus Closing pemirsa, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada Antam, saham pilihan pertama direkomendasikan buy, supportnya di 3.130 hingga ke 3.660. Gudang Garam juga direkomendasikan buy 8.450, resisten hingga ke 9.950. Dari perbankan BICA pada BBCA juga direkomendasikan buy, supportnya di 8.300, resistennya hingga ke 9.800. Dan terakhir dari consumer ada INDF juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.650, resisten hingga ke 8.500. Ada Antam, Gudang Garam, BBCA, dan INDF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Tadi saya sudah cek satu persatu ini, Pak Hendri. Rata-rata hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Apakah momentum ini yang dimanfaatkan atau yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk masuk kembali ketika harga sahamnya sudah mengalami pelemahan paling tidak dalam beberapa hari terakhir? Langsung saja kita ke Antam, Pak. Buy di level berapa? Hari ini Antam juga mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Hendri. Ya, benar Pak David. Jadi bagi para investor belum masuk posisi, justru kita bisa menggunakan momentum saat ini Pak, yaitu buy on weakness Pak ya. Jadi contohnya seperti Antam hari ini kan ditutup terkoreksi 0,31% Pak, ditutup di 3190 ya. Nah di harga saat ini pun merupakan harga yang cukup ideal Pak ya, dengan memperhatikan level supportnya itu di 3130 dan kemudian untuk resistannya di 3660 untuk Antam Pak. Baik, sebelumnya sempat mengalami penguatan signifikan Pak, terutama di perdagangan 18 Juni. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk Antam di Jumat akhir pekan kemarin dan berlanjut hari ini? Masih dalam koreksi yang wajar Pak? Dan supportnya masih terjaga untuk Antam? Ya, untuk Antam sempat Pak menguji level resistennya di 3660, itu membentuk double top Pak ya kalau untuk di technical view. Nah itu merupakan koreksi yang wajar Pak ya, karena sudah naiknya itu cukup signifikan itu Pak ya, pada saat itu harganya masih akumulasi Pak di sampai dengan akhir Maret itu masih di sekitar 1.600-an gitu Pak ya. Nah itu terus Pak rally up ya sampai naik Pak itu ke 3660 dan baru terkoreksi Pak ini di bulan ini aja, di bulan Juni gitu. Jadi momentum ini merupakan saat ya saya bilang itu untuk kembali mengambil chance untuk masuk posisi Antam seperti itu Pak David. Baik, periode untuk menyentuh kembali ke resisten Anda tadi di 3660, jangka menengah Pak Hendri? Oke, baik. Dengan rata-rata pergerakan Antam per hari itu sekitar Rp200 untuk dalam 2 pekan Pak, kalau misalkan ini terjadi rally lagi Pak, dalam arti bisa di atas Pak ya, level supportnya itu tadi di 3130, ini kemungkinan besar dia akan membentuk kembali Pak triple top Pak itu Pak, menguji resistennya di 3660 seperti itu Pak. Baik, dari Antam kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, ada Gudang Garam. Tadi juga saya sempat update Gudang Garam di penutupan sesi kedua hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam, 4,95% di 8650. Momentumnya sama tidak Pak Hendri untuk Gudang Garam? Ya, kalau untuk Gudang Garam ini karena penurunannya udah sangat jauh Pak ya. Ini sebenarnya terjadi penurunannya itu di pertengahan 2023 malah. Pada saat itu harganya itu masih hampir 30.000 Pak ya di sini ya. Nah ini terus Gudang Garam mengalami penurunan, dan di sini justru kita melihat Pak ada signal untuk rebound nih Pak nih kalau untuk Gudang Garam. Jadi 8450 merupakan level support, dan untuk level resistannya itu di 9950 Pak untuk Gudang Garam. Baik, buy di level berapa di penutupan hari ini juga, atau ada beberapa level lain yang mungkin bisa diperhatikan Pak Hendri? Ya, kalau untuk Gudang Garam kan hari ini masih terkoreksi Pak, ditutup di 8650 tadi Pak ya, ditutup 4,94%. Nah ini dilihat besok apabila dia bisa dibuka di atas penutupan hari ini, boleh buy di any price Pak, seperti itu kalau untuk Gudang Garam.
Baik, penutupan di 8650 melemah cukup dalam di 4,95% dengan resisten tadi di 9.950. Tapi resisten terdekat di berapa Pak untuk gudang garam sebelum ke 9950? Resisten dekat kalau untuk gudang garam ini mari kita lihat. Nah, kalau untuk gudang garam ini paling dekat itu di 9.000 Pak. Baik, 9.000 ya. 9.000 Pak David. 8650. Iya betul. 8650 penutupan hari ini masih cukup lebar range yang akan dikejar oleh gudang garam. Dari gudang garam kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada BBCA. Hari ini juga ikut menjadi pemberat dan kembali cukup jauh meninggalkan level 9 ribuan untuk BBCA. Analisis dan rekomendasi BBCA buy di level berapa? 8625 penutupan hari ini. Ya, kalau BPCA level supportnya di 8.300 dan kemudian level resistannya 9.000. Terus, nah, kalau untuk BPCA, ya, halo Pak Henry. Di depan hari ini Pak ya, 825. Ya. Ya, terputus-putus Pak tadi di awal pembahasan BBCA. Kita boleh ulang kembali Pak untuk BBCA analisisnya? Ya, untuk BBCA Pak, entry levelnya di 8625 Pak, itu penutupan hari ini. Jadi kalau besok dilanjutkan di level hari ini boleh langsung beli di 8625 Pak, dengan memperhatikan level supportnya di 8.300 dan level resistannya di 9.800 Pak untuk BBCA. Baik. Dengan 8625 Pak, ada dari sisi persentase peluang reboundnya juga cukup besar dari BBCA daripada melanjutkan pelemahan yang ke level yang lebih rendah lagi. Ya, kalau untuk BBCA kita melihat peluang penguatannya sangat besar Pak ya. Kita melihat Pak ada level support yang sangat kuat di sini di 8.300. Setiap kali menyentuh level ini dia kemungkinan besar ini rebound Pak, seperti itu Pak David. Baik, dari BBCA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Dari konsumer ini ada INDF penutupan di melemah 1,55% di 7925. Tadi sempat di pembukaan di 8.000, tekanan dalam terjadi menyebabkan level 8.000 ditinggalkan sementara untuk INDF. Analisis dan rekomendasi di tengah lanjutan pelemahan hari ini semakin jauh dari 8.000-an untuk INDF. Ya, kalau INDF ini pergerakannya Pak uptrend to sideways ya Pak ya. Jadi pada saat dia menyentuh level 8.500 resistennya, dia mengalami koreksi Pak. Jadi di sini membentuk double top, dan kalau untuk INDF di sini kita melihat di sini ada peluang untuk dia rebounding Pak ya. Melihat besok Pak apabila bisa dibuka di atas level penutupan hari ini di 7925 seperti itu Pak David. Baik. Dari sisi pola seperti apa Pak dengan pembalikan arah ketika April mengalami tekanan cukup dalam untuk INDF, singkat saja? Ya, kalau untuk INDF sekali lagi dengan rata-rata perdagangan per hari itu antara 190 sampai dengan 200 rupiah Pak. Ini kemungkinan sekali lagi Pak arahnya lebih ke uptrend to sideways Pak. Jadi kemungkinan dia koreksi ke Bali itu lebih kecil daripada di rebounding. Jadi perhatikan aja level supportnya di 7650. Kemudian untuk level resistannya hati-hati bisa dijadikan target profit terdekat di 8.500 untuk INDF. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Antam, Gudang Garam, BBCA, dan INDF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Pak Henry, kita hold kembali terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa ditutup melemah dalam di 1,74% meskipun secara intraday ISG sempat mengalami pelemahan di atas 2% dan pelemahan ini berhasil dipangkas dan mampu bertahan di atas level 6.700-an. Tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini di 6.787.140, intraday terendah di 6.745, intraday tertinggi di 6.834. Pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi meskipun masih bergerak di zona merah. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini. Seperti MNC 36 ditutup melemah di 1,48%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 1,75%, LQ45 juga melemah di 1,45%, dan semakin jauh meninggalkan level 800-an, tepatnya di 753.825. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa, di mana hampir
Keseluruhan ya, bukan hampir, beberapa sektor ini semuanya mengalami koreksi di sepanjang perdagangan hari ini, dipimpin konsumsi non-primer melemah di 3,36%, properti melemah di 2,97%, dan teknologi tertekan di 2,54%, energi juga mengalami pelemahan di 2,16%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masih melaju kencang di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Ada energi ditutup menguat di 386, aman. Ditutup di zona hijau di 7.825. SSCA hari ini juga bertahan di zona hijau, ditutup menguat di 1.570 dan Pegas menguat di 1.615. Beberapa sahamnya rata-rata sudah kita ulas tadi di pembahasan segmen sebelumnya. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari perbankan big cap ada BBRI tertekan ke 3.720, BRMS juga mengalami pelemahan cukup dalam, ditutup di zona merah di 404, Gotoh hari ini juga melemah di 57 dan kembali diperdagangkan di level 50-an rupiah per saham. PTBA hari ini juga turun dalam, tertekan di level 2.510 rupiah per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan Pak Hendri kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Tower. Updatean di penutupan sesi kedua melemah di 1,23%, ditutup di level 480. Pak Jason ingin masuk ini, Pak Hendri, direkomendasikan tidak untuk level entry, support dan resistennya untuk Tower? Oke, baik. Kalau untuk Tower, tadi Pak Jason mau siap entry, bisa bersabar dulu Pak, dilihat perdagangan besok, apakah masih lanjut terkoreksi atau rebounding. Kalau misalkan rebounding itu boleh Pak masuk di harga saat ini Pak ya, di 480 Pak ya, 480. Dan kalau misalkan terkoreksi, bersabar dan bisa Pak menguji level support itu di 454 Pak, bisa dijadikan sebagai level entry seperti itu. Baik, resistennya untuk Tower? Oke, untuk Tower, resisten terdekatnya itu dari 520. Kalau mampu break di level ini, kemungkinan akan berlanjut Pak ke level resisten berikutnya di 550. Baik, kemudian ada Bapak Robert ini dari Maluku Tenggara. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Kali ini menanyakan saham perbankan big cap Pak, BMRI sudah ambil posisi di 4975. Penutupan hari ini di 4920 sudah loss tapi masih tipis ini. Support yang mungkin perlu diwaspadai dan meminimalkan kerugian yang terjadi. Apakah masih bisa di hold? Mengingat BMRI juga memiliki fundamental yang masih solid, Pak. Ya, kalau untuk BMRI Pak, itu kalau misalkan Anda masuk posisi, sekalipun hari ini terkoreksi Pak ya, ditutup tadi di 4920, itu masih bisa di hold Pak, dan perhatikan level supportnya itu ada di 4750 kalau untuk BMRI. Jadi selama masih dipertahankan dari atas level support ini 4750, boleh di hold seperti itu Pak David. Baik, masih bisa di hold ya BMRI di 4975. Ya, betul. Bapak Robert dari Maluku Tenggara. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Tapi kondisinya adalah Bapak Joshua ini ambil posisinya di 8725 Pak nyangkutnya. Masih bisa di hold tidak Pak untuk 8725? Oke, kalau untuk 875 masih bisa di hold Pak Joshua tadi ya. Jadi perhatikan Pak sekali lagi level support BBCA itu tadi sempat kita bahas di 8.300. Jadi selama diperdagangkan di atas 8.300 masih layak untuk di hold seperti itu Pak David. Meskipun profitnya jauh turun tidak masalah Pak? Ya, malah kalau misalkan masih ada alokasi dana itu bisa Pak di averaging Pak. Iya, jadi bisa Pak masuk kembali posisinya seperti itu Pak. Di level 8.300 tadi Pak Hendri?
Ya, 8.300 merupakan level support yang terkuat ya Pak ya. Jadi kalau misalkan tergantung money managementnya, kalau misalkan masih ada dana, ya besok kalau pada saat dibuka itu melanjutkan penutupan hari ini Pak, Ya. itu boleh Pak, udah mulai cicil beli itu Pak di cost averaging seperti itu. Oke, Bapak Victor dari Malang menanyakan saham SOCI, Pak. SOCI ditutup naik hari ini di atas 7% di 183. Bapak Victor sudah profit karena ambil posisi di 174. Resisten selanjutnya dan take profit di level berapa untuk SOCI? Baik, kalau untuk Sochi Pak, ini hari kan ditutup menguat 7,64% gitu ya. Nah kalau misalkan sudah take profit atau mau di hold, itu perhatikan level resisten berikutnya itu di 194. Ya jadi dilihat besok Pak, kemungkinan kalau dari tren itu masih bisa uptrend ya. Tapi ya kalau misalkan kenaikan dari cukup signifikan seperti ini, ya ada saja ya para trader, investor mungkin yang melakukan aksi profit taking. Jadi lebih baik berhati-hati, tetap Pak perhatikan level resisten berikutnya itu di 194 Pak. Ini rawan profit taking seperti itu. Oke, masih ada ruang beberapa poin lagi ke 194 tadi ya Pak ya? Yes, Bu. 194 betul Pak. 194, posisi di 174, penutupan hari ini masih di 183. Bapak John dari Jakarta, Pak, menanyakan saham Bumi ini. Penutupan hari ini melemah di 1,67% di 118. Sudah direkomendasikan masuk, Pak? Ya, hari ini tertekan hingga ke 114 untuk Bumi. Ya, kalau untuk Bumi hari ini ditutup di 118, ini merupakan level support yang terdekat Pak, sebenarnya 118. Nah, tapi kalau misalkan besok terkoreksi kembali, level support berikutnya ada di 114. Jadi kalau bisa ditanya level entry ideal itu antara 114 sampai dengan 118 untuk Bumi Resources seperti itu Pak. Baik, level penutupan hari ini di 118, ya. Melemah di 1,67%. Lihat pergerakan selanjutnya jika tekanan masih terus berlanjut. Support yang bisa dilihat di Rp114 per sahamnya. Selanjutnya, ya, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham Goto. Sudah direkomendasikan beli tidak di tengah tekanan dalam yang masih terus berlanjut? Oke, kalau untuk Goto itu kita lihat kan hari ini kan ditutup melemah Pak ya, ditutup di Rp57, ditutup tadi minus 3,38% terkoreksi gitu ya. Nah kalau untuk Goto ini boleh bilang ini udah merupakan harga low-nya ya Pak ya. Jadi harga saat ini 57 pun merupakan harga ideal untuk beli ya, asalkan Pak besok kembali rebound ya, karena di sini membentuk double bottom nih Pak, di 57 ini double bottom. Jadi kemungkinan besar pada saat dia menyentuh 57 berdasarkan historical price itu dia rebounding Pak. Nah setelah besok misalkan dia rebounding, boleh masuk posisi di 57 dan perhatikan level resistance terdekat itu di 68 seperti itu Pak untuk Goto. Baik, penutupan hari ini di 57, melemah di 3,39%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham PTBA hari ini koreksi dalam. Sudah direkomendasikan masuk atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? 14% koreksi hari ini untuk PTBA. Ya, kalau untuk PTBA ini terkoreksi dalam ya, 14, tadi 91% ditutup di 2510 gitu ya. Nah, kalau untuk PTBA sendiri ini kita lihat Pak, ini udah di bawah level supportnya gitu ya, udah jebol gitu ya. Nah, nanti perhatikan Pak level support yang terdekat itu di 2300. Jadi dilihat besok Pak, apabila masih ada panic selling, kemungkinan besar dia akan menguji level support berikutnya di 2300. Tapi kalau misalkan rebounding, ini boleh Pak beli di market price Pak, ya, melanjutkan level penutupan hari ini di 2510 dengan memperhatikan level resistennya itu ada di 2550 Pak ini Pak untuk PTBA. Ya, singkat saja Pak, sebelumnya sempat di atas 3.000-an, kemudian cenderung mengalami koreksi. Support masih terjaga dan koreksi masih dikatakan cukup wajar. Singkat saja Pak Henry. Ya, ini koreksinya sih masih ini udah dalam Pak. Ini makanya itu ada kesempatan untuk rebounding. Tapi andai kan besok masih terkoreksi Pak, itu kemungkinan besar akan menguji level support berikutnya di 2300. Jadi kalau untuk PTBA ini cenderung lebih wait and see, lihat kondisi market besok Pak, dibukanya hijau apa lanjut koreksi seperti itu Pak untuk PTBA. Oke, analisis untuk PTBA hari ini koreksi cukup dalam di 14,92%. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas.
terbatas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Asia Channel, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Henry, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Baik, dan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.